Aldi Reski, Aluna, Alfi, Amanda, Ariska, Aulia, Ayu, Aziza, Ian, Farhan, Opatan, Putri, Dina. Assalamualaikum. Panggilan kepada KM kelas 10 Teknik Elektronika B dan KM kelas 11 Teknik Elektronika ditunggu di meja piket. Sekali lagi, panggilan kepada KM kelas 10 Teknik Elektronika B dan KM 11 Teknik Elektronika ditunggu di meja piket. Terima kasih. Naufal, Nayatul, Isa, Rafi, Reva, Rizky, Sandi, Sita, Sylvia, Febrian, Lucy, Safa, Syaya, Siva, Asia, Binita. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai konsep diri. Ada yang tahu tidak apa itu konsep diri? Sini ada konsep diri remaja. Konsep diri remaja. Masih pada semangat? Ini kita belajarnya semangat. Masih semangat. Mau SDG dulu nggak? SDG-nya yang ini aja ya. Yang untuk semangat siang tahu? Cek ombak dulu. Tepuk siang yang satu kali. Pagi, tepuk pagi ya. Tepuk pagi berapa kali? Tepuk siang 2. Tepuk sore 3. Kalau malam 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Lagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Lagi, satu kali lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, lagi, pagi, siang, malam. Fokus ya. Lagi, pagi, siang, malam. Fokus ya, fokus. Dan ini ada itu. Kita kembali lagi ke materi tentang konsep diri remaja. Kalian pernah dengar tidak istilah konsep diri? Ya. Tidak kalau remaja. Nah, identik dengan apa? Kalau misalnya mendengar kata remaja, ya, manusia, pubertas, umur, apa lagi? Orang, apa lagi? Laki-laki dan perempuan. Terus masalah pertumbuhan, terus masalah mencari jati diri. Itu ya apa? Istilah atau identiknya remaja itu seperti itu. Ciri-cirinya pubertasi, terus umur, terus masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah, di sini Ibu akan
membahas mengenai konsep diri remaja. Apa ya yang dimaksud dengan konsep diri remaja? Nah, yang tahu tidak konsep diri berarti berhubungan dengan diri. Kalau kalian biasanya membahas dengannya kata konsep itu apa? Kata konsep ya. Nah, berarti harus dikonsep. Nah, di sini ada konsep diri, berarti harus mengkonsep diri secara lebih baik atau merancang atau teratur. Nah, di sini ada konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri juga menentukan bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bersikap. Cara pandang seseorang mengenai dirinya sendiri, bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bersikap. Tapi di sini kita harus tahu bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita berpikir untuk mendapatkan yang lebih baik ya untuk diri sendiri. Wah, inilah mengapa konsep diri sangat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar dari kita belum tahu konsep diri yang kita miliki itu apakah konsep diri negatif atau konsep diri positif. Ya. Assalamualaikum. Panggilan kepada KM kelas 11 ini. Panggilan kepada KM kelas 11 Alaikum. Ditunggu di meja tiket. Terima kasih. Nah, kenapa ya kita harus memiliki konsep diri yang positif? Di sini ada positif dan negatif. Berarti kalau misalnya mendengar kata positif, biasanya baik. Kalau misalnya negatif, buruk. Nah, ya. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan lebih mudah mengenal juga menerima dirinya sendiri sesuai dengan apa adanya. Jadi seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan mengenal dirinya itu apa adanya, ya, tidak dibuat-buat. Terus kita bisa melakukan sesuatu apa adanya, gitu ya, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri yang negatif akan menjadi pribadi yang pesimis dan merasa dirinya itu tidak berharga. Misalnya seperti ini, ada seseorang yang memang dirinya itu menganggap tidak berharga karena pandangan orang lain kepada kita itu beda dengan yang semestinya. Misal, ibu memandang kalian itu baik, tapi ada juga yang memandang kalian itu buruk. Apakah orang lain itu menganggap bahwa kamu itu berharga? Tidak, karena sudah mulai pada buruk itu contohnya ya, istilahnya seperti itu. Kalau misalnya kita menyambut dengan pandangan diri, ya, sendiri. Nah, konsep diri memiliki 3 komponen. Konsep diri memiliki 3 komponen. Ini menurut para ahli ya. Yang pertama ada konsep diri. Jam ke-10 telah selesai. Terus yang kedua ada self-esteem dan yang ketiga ada atau kita sering menyebutnya citra diri, harga diri dan citra diri yang gede. Ya. Kalau kita yang pertama ada citra diri, kita mengenal citra diri itu seperti apa? Atau identiknya dengan apa? Kalau kita mendengar kata citra diri, citra diri. Yaitu bagaimana kita memandang dan menilai diri sendiri, contohnya secara fisik, secara bersikap, secara berpikir. Itu yang disebut dengan citra diri. Bagaimana kita memandang diri melalui memandang diri kita itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk sikap, dan dalam bentuk pikiran. Contohnya apa gini ya? Identiknya ibu misalnya
Contohnya kita harus seimbang. Kalau misalnya waktunya belajar berarti harus belajar. Kalau misalnya main berarti harus main. Waktunya tidur itu waktu seimbang. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada itu mau tutup. Oke. Mau kita tutup saja ya. Karena waktunya sudah mau habis. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau selebihnya tidak paham apa yang ingin dibicarakan, bisa langsung tanyakan kepada guru atau kalian cari-cari di internet ya. Pasti konsepnya itu di dalamnya lebih banyak ya. Terus misalnya tidak mengerti, boleh ditanyakan ke bertanya dulu ke orang yang memang paham ya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita